Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, ikhwatal iman, jamaah sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis hadis Mishkatul Masabih, kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Khatib At-Tabrizi, salah satu kitab hadis yang sangat memberikan banyak manfaat kepada kaum muslimin. Yang mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini semakin kuat iman kita, semakin jernih hati kita, sehingga kita semakin istiqomah di dalam beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab, yaitu tentang Kitabur Riqaq, kitab yang membahas tentang terapi melembutkan hati. Jadi bagaimana hati yang keras atau hati yang mati atau hati yang sakit disembuhkan dengan beberapa metode yang akan disebutkan di dalam hadis-hadis berikut ya. Tetapi sebelumnya perlu disampaikan bahwa kita sekarang berada di satu zaman di mana banyak sekali fitnah yang bisa mempengaruhi hati menjadi keras ya. Hati menjadi keras karena banyaknya kelalaian atau melampaui batas ya, kemubahan atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak bicara itu juga terkadang menyebabkan kerasnya hati ya. Orang banyak melihat itu juga sama, melihat perkara-perkara yang haram itu juga menyebabkan kerasnya hati. Orang banyak makan itu juga menyebabkan kerasnya hati ya. Atau orang banyak hiburan itu juga bisa menyebabkan kerasnya hati. Intinya hati yang keras itu disebabkan yang pertama karena kelalaian ya. Yang kedua karena memang terjebak di dalam perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang keras ini itu akan tertutup ya. Dia tidak bisa melihat lagi dan tidak bisa membedakan lagi mana yang hak dan mana yang batil, yang benar mana yang salah. Dia tidak bisa membedakan lagi karena hatinya telah tertutup alias buta ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46 dijelaskan, tetapi sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, karena matanya melek melihat. Tetapi buta yang sesungguhnya adalah hati yang ada di dalam dadanya, karena sudah tidak lagi melihat atau merasakan atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang
salah. Disebabkan karena tadi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya ia akan diberikan kehidupan yang sempit, dadanya sempit, karena hatinya mati tadi. Makanya dada sempit itu bukan karena penyakit asma ya, bukan karena penyakit paru-paru, tapi dada sempit itu karena disebabkan dosa yang masuk ke dalam dada, sehingga itu menyempitkan jiwa seseorang. Karena setiap kali dosa dilakukan oleh seseorang dan tidak segera ditaubati, maka dosa itu akan menjadi bercak hitam, sehingga hatinya menjadi berkarat, tertutup ya. Kalau hati tertutup berarti dia mati ataupun buta, sehingga mendengar kebaikan itu tidak tertarik, diajak untuk berbuat baik itu susah ya. Itu karena memang bukan dia tidak punya pendengaran, tapi karena hatinya menolak tadi, disebabkan hati yang sakit ataupun hati yang mati. Maka pada bab ini hadis-hadis yang akan dijelaskan berbicara tentang bagaimana cara menerapi atau mengobati hati yang keras supaya menjadi lunak. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat kata Rasulullah yang menipu kebanyakan manusia. Jadi nikmat tetapi manusia tertipu olehnya gitu. Lalai dibuatnya. Dua nikmat itu apa? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh yaitu kesehatan, wal faraghu dan waktu luang. Kesehatan dan nganggur itu dua nikmat yang menjebak kebanyakan manusia sehingga lalai. Badannya sehat, waktunya longgar. Itu terkadang membuat dia lalai. Seharian kadang main game aja, itu membuat hati keras ya. Seharian melamun saja, itu membuat hati keras ya. Seharian tidur saja, itu membuat hati keras ya. Kenapa? Dia sehat, nganggur, tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat, tidak zikir, tidak hadir di majelis ilmu, tidak membaca, tidak mengajak pada kebaikan. Jadi waktunya nganggur, luang, tidak dimanfaatkan, kosong, tanpa diisi, itu menyebabkan hati keras ya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kenikmatan tadi, badannya sehat dan ada waktu luang, maka hendaklah kita menjadi insan yang produktif ya. Banyak berbuat baik ya. Sehingga Nabi senantiasa memotivasi kepada sahabat, kepada kita semua, maukah kalian sehari melakukan 1000 kebaikan? Mampukah kalian? Jadi Rasulullah menantang kepada umatnya, kira-kira kalian mampu nggak sehari melakukan 1000 kebaikan? Supaya apa? Waktu-waktu tadi terisi dengan kebaikan, dengan 1000 kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, tusabbih mi'ata marrah, kamu baca tasbih 100 kali. Jadi orang membaca subhanallah, 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 subhanallah sampai 100 kali, dia telah melakukan 1000 kebaikan. Semua orang bisa kan? Orang baca subhanallah kan nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota, betul nggak? Ya, hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Belum tentu orang online mampu, belum tentu. Kenapa? Mungkin dia nggak punya wifi, nggak punya pulsa. Tapi kalau orang disuruh mengucapkan subhanallah, 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 semua orang mampu. Yang sakit mampu nggak? Mampu. Ya, mungkin tidak semua orang bisa hadir di majelis ilmu gara-gara sakit. Tetapi orang sakit bisa mengucapkan subhanallah. Makanya Nabi mengatakan, mampu nggak kalian melakukan 1000 kebaikan sehari? Padahal 1000 kebaikan sehari, pikiran para sahabat itu dikira berat gitu ya. 1000 kebaikan, siapa yang mampu? Ternyata mudah. Kebaikan itu sangat mudah dan gratis ya. Tidak pakai pulsa, nggak pakai ongkos. Cukup mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah 100 kali, itu sama dengan dia melakukan 1000 kali kebaikan, memproduksi 1000 kebaikan. Ya, mungkin orang bekerja sehari nggak mungkin dia misalkan bekerja menjahit baju sehari 1000 baju juga mungkin dia tidak mampu. Orang memproduksi air mineral misalkan sehari 1000 botol misalkan, itu juga mungkin dia tidak mampu. Ya, walaupun kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalkan. Tapi orang mampu memproduksi 1000 kebaikan dalam waktu 10 menit misalkan, atau dalam waktu setengah jam, dengan mengucapkan apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi dibasahi lisannya dengan zikir. Bisa dilakukan sambil naik motor, sambil naik bis, naik kereta, sambil duduk, sambil berdiri, sambil jalan. Bisa dilakukan karena fleksibel ya. Jadi itu cara Nabi SAW menerapi hati supaya tidak kosong, karena hati kosong itu yang masuk adalah was-was setan. Manusia itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia disibukkan dengan keburukan. Hanya 2 alternatif tadi. Kalau dia hatinya tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti diisi dengan kelalaian. Ya. Ya. Isilah dengan kesibukan amal sehingga kelalaiannya itu berkurang. Ya. Nah, kalau orang bekerja dia harus punya target, beramal juga sama. Ya, targetkan supaya kita disiplin dan terbiasa. Nah, inilah dalam rangka mensyukuri 2 nikmat tadi, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena nanti kalau orang sudah terlambat, dicabut nyawanya oleh Allah, didatangi malaikat pencabut nyawa, ya, kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal? Terlambat. Kesehatannya sudah diambil oleh Allah, waktu hidupnya juga sudah dicabut. Sehingga dia nangis-nangis di hadapan Allah, minta supaya dikasih kesempatan walaupun 1 detik untuk kembali ke dunia. Makanya kalau orang itu udah dicabut nyawanya, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, penyesalannya 1. Bukan masalah penyesalannya nanti dapat kerjaan atau dapat uang, tidak. Penyesalannya nanti dia supaya dapat jabatan juga tidak. Penyesalannya supaya dapat makan enak juga tidak. Apa yang disesalkan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah sebentar saja. Saya akan sedekah dan saya akan beramal soleh, akan menjadi orang soleh. Jadi kalau ingin jadi orang soleh jangan ditunda. Ntar aja dah kalau nanti saya udah tua, sekalian taubat, sekalian soleh. Belum tentu sampai tua hidup. Makanya salah satu yang tidak boleh ditunda adalah kesalehan. Ya. Jangan menunda kebaikan selama kita sudah mampu. Ya. Makanya as-sihhatu wal faragh ini 2 nikmat yang sering melalaikan manusia sehingga hatinya menjadi keras. Karena diisi dengan hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat. Ya. Hal-hal yang sifatnya maksiat ini yang menyebabkan hati keras. Nah, terapinya adalah isi waktu tadi dengan perbanyak amal, ya. Isi waktu dengan perbanyak amal, dengan perbanyak zikir, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, dan tinggalkan yang maksiat tadi, ya. Jamaah sekalian, ya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, nanti ya
Semua orang itu menyesal ya. Nanti itu menyesal ketika mati atau setelah dia dibangkitkan. Sampai orang yang masuk surga pun dia ada satu yang dia sesalkan. Padahal dia masuk surga. Semua kenikmatan ada, tapi ada satu yang dia masih menyesal. Yaitu apa? Yaitu yang dikatakan oleh Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha fiha. Penghuni surga itu tidaklah menyesal kecuali satu. Ya. Kenapa dia tidak menyesal? Karena semua yang diinginkan terpenuhi di surga. Cuma satu saja yang dia sesali. Kenapa? Yaitu satu waktu yang dulu ketika dia hidup di dunia, 1 menit atau 1 detik lewat begitu saja tanpa diisi dengan zikir, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwah semua, kalau antum lihat semua ajaran Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ada zikirnya. Bangun tidur ada zikir, mau tidur ada zikir, mau kamar mandi ada zikir, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja ada zikir doa keluar rumah, naik motor, naik kendaraan ada zikir, mau masuk masjid ada zikir, sholat, habis sholat ada zikir. Coba mau makan ada zikir, selesai makan adalah alhamdulillah zikir. Jadi semuanya ada zikir supaya manusia tidak menyesal. Nah, ahli surga menyesal cuma satu tadi. Kenapa ya? Ada 1 menit, 1 detik yang lewat, aku tidak zikir di dalamnya. Nah ini, itu yang disesali oleh penghuni surga ya. Lah kalau penghuni neraka, ya semuanya dia menyesal. Nggak ada waktu tanpa sesal. Karena sudah tidak ada ampunan lagi bagi orang-orang yang sudah kekal di dalam api neraka. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anis Mustawrid bin Shaddad, dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, kata Rasulullah, mad dunya, tidaklah kehidupan dunia, fil akhirah, dibanding dengan akhirat. Jadi perbandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Perbandingannya seperti apa? Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti apa yang kalian jadikan di jari kalian. Fil yammi, dicelupkan di laut, air laut. Jadi surga itu seperti apa, jari kalian ini kemudian dicelupkan di air laut. Lautan yang begitu luas, itu adalah akhirat. Sementara dunia itu seperti air yang dicelupi oleh jari kita, dicelupkan, kemudian diangkat, netes itu air. Itulah dunia. Di dunia itu setetes. Sementara akhirat itu seluas lautan. Berarti tidak sebanding. Luasan mana? Luasan akhirat ya. Dunia itu cuma setetes saja. Tapi yang setetes ini direbutkan oleh 7 miliar manusia yang hidup di muka bumi saat ini ya. 7 miliar lebih ya manusia merebutkan satu apa? Tetes air yang ada di dunia ini. Orang saling hasud, bunuh membunuh ya. Saling zalim menzalimi. Sebab apa? Merebutkan setetes dunia ini. Lah untuk apa? Merebutkan sesuatu yang sedikit, melupakan luasnya lautan yang merupakan itu adalah akhirat. Artinya apa? Banyak orang hatinya keras,
disebabkan karena urusan tamak dunia, ya. Tamak terhadap kenikmatan dunia. Padahal kata Nabi, nikmat dunia itu hanya setetes saja. Coba kalian pegang lidah kalian, ya. Nikmat dunia itu cuma 5 cm sebenarnya. Ya, kalau nggak percaya cek. Pegang lidah kalian, nikmat dunia itu cuma 5 cm. Cuma segini aja. Lidah kalian itu pegang, ya. Jadi nikmat dunia itu cuma berapa? 5 cm. Kalian makan sate, enak cuma di lidah saja. Nanti sampai tenggorokan juga nggak ada rasanya. Asin, manis, ya kan? Kecut, ya kan? Pedas, ya kan? Itu ukurannya berapa? Cuma 5 cm saja. Ketika nikmat itu melewati apa? Lidah, ya. Kalau sudah sampai tenggorokan, nggak ada rasanya. Sampai perut juga nggak ada rasanya, ya. Nggak ada rasanya. Nah, itu memang begitu. Nikmat dunia itu sangatlah kecil, ya. Nikmat dunia itu sangatlah apa? Kecil, ya. Sangatlah pendek, ya. Sehingga jangan tertipu dengan kenikmatan apa? Dunia, ya. Jangan dibuat lalai. Karena betapa banyak orang hatinya keras gara-gara rakus. Orang korupsi, ya gara-gara rakus, kepengen kaya secara instan. Ya. Orang saling iri hati, dengki, ya, hasud terhadap saudaranya sendiri atau terhadap orang lain, itu disebabkan urusan apa? Dunia, ya. Urusan yang 5 cm tadi, urusan yang 1 tetes tadi itu, ya. Makanya Rasulullah SAW beliau mengingatkan, demi Allah, kenikmatan dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat ibarat setetes air yang menetes di apa? Luasnya apa? Lautan, ya. Lautan. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, para sahabat muhajirin yang ikut bersama Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang hanya menggunakan izar saja. Izar itu sarungan doang, ya. Bagian atasnya nggak ada. Ada yang di antara mereka hanya membawa rida, bagian atas, tapi bagian bawahnya tidak ada, sehingga mereka itu kalau berdiri sambil jongkok. Kenapa? Khawatir kalau berdiri tegak lututnya kelihatan, karena dia nggak bawa izar. Sakingnya terdesak dalam kondisi yang serba kekurangan. Mereka manusia ketika meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, ya tentu manusia masih teringat, oh ya rumahnya ditinggalin, keluarganya ditinggalin, harta semua ditinggalin, dagangannya ditinggalin. Harus hijrah ke Madinah tanpa membawa apapun kecuali baju yang nempel. Baju yang nempel pun kadang hanya bagian atas saja atau bagian bawah saja. Sehingga mereka banyak yang jongkok ketika berdiri karena khawatir lututnya kelihatan. Dalam kondisi seperti itu Nabi memotivasi supaya sahabat muhajirin tidak berpikir lagi, tidak menyesali lagi tentang kenikmatan dunia ini. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi totalitas mindset para sahabat, paradigma berpikirnya kemudian diarahkan oleh Nabi supaya cita-citanya jauh ke depan, yaitu akhirat, ya, yaitu surga, ya. Sehingga tidak menyesali lagi kehilangan dari dunia yang pernah mereka punya, yang pernah mereka miliki. Nggak usah disesali. Kenapa? Karena tadi orang terlalu rakus terhadap dunia menyebabkan keras hatinya, ya. Supaya hati tidak keras, maka Nabi tadi
membuat satu terapi ya kepada umatnya supaya tidak tertipu ya, tidak rakus, supaya zuhud ya terhadap dunia. Menaruh dunia itu hanya di telapak tangan, bukan dimasukkan di dalam hati ya. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marra lewat ya. Jadi Jabir menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra melewati ya, bi jadyin ya, melewati seekor ya anak kambing ya. Ya. Jadi Nabi itu suatu ketika melewati seekor anak kambing. Artinya kambing masih kecil gitu ya, anak kambing. Asyakka mayyitin. Asyakka ya. Asyakka yang terputus telinganya. Jadi ada seekor anak kambing kemudian cacat. Jadi telinganya itu putus ya, nggak punya telinga. Alias anak kambing yang terlahir dalam kondisi cacat. Mayyitin, mati lagi. Jadi Nabi melewati apa tadi? Seekor anak kambing ya, kecil dalam kondisi anak kambing tadi cacat karena telinganya putus. Yang ketiga sudah mati itu, sudah jadi bangkai. Qala, seperti biasa Nabi kalau melewati satu peristiwa, beliau langsung menjadikan momentum sebagai sebuah pelajaran. Nabi berhenti di depan seekor anak kambing yang mati, yang cacat tadi, telinganya putus ya. Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini anak kambing dengan 1 dirham? Siapa yang beli? Ya. Ada enggak di antara kalian yang mau beli anak kambing ini dengan 1 dirham ya. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Ya Rasulullah ya. Mana mungkin kami mau membelinya dengan 1 dirham. Kalau toh hidup dikasih kami juga kagak mau. Kenapa? Cacat. Udah anak kambing udah cacat, kecil, bangkai. Kalau toh seandainya hidup kami juga tidak akan membelinya gitu. Pasti kami akan membeli seekor kambing yang sempurna, ya, yang gemuk, yang besar. Bukan anak kambing udah kecil, cacat, telinganya putus lagi. Semua orang tidak akan ada yang mau ya Rasulullah. Ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, la dunya, sungguh dunia, ahwanu 'ala Allah, itu lebih hina ya di sisi Allah." Jadi dunia itu lebih hina di sisi Allah. Min hadza, daripada bangkai anak kambing yang kecil lagi cacat. Alaikum, atas kalian. Jadi dunia itu enggak ada harganya di sisi Allah ya. Ingat ini. Jadi jangan pernah beranggapan dunia itu berharga. Orang yang menganggap dunia itu berharga itu hanya kaum kapitalis ya. Orang-orang yang memiliki pemahaman materialistik ya, menganggap bahwa segala kebahagiaan ukurannya adalah materi. Segala kemuliaan ukurannya adalah materi. Ini pandangan kapitalis, pandangan sekuler. Ya. Dalam pandangan Islam tadi bahwa dunia itu
sesuatu yang rendah gitu ya. Sehingga tidak perlu diperebutkan, tidak perlu sampai mati-matian ya. Dunia itu sesuatu yang sangat hina di sisi Allah ya, melebihi hinanya atau rendahnya anak seekor kambing yang mati lagi cacat ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah Nabi SAW mengajarkan pentingnya ya pemahaman ya, paradigma berpikir tauhid. Jadi paradigma tauhid itu dibangun terus oleh Nabi SAW supaya orang itu tidak mendewakan materi ya, tidak mendewakan duniawi. Karena dunia itu bukan tujuan ya. Tujuan itu akhirat. Dunia itu sementara ya. Akhirat itu selamanya. Nah, itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW bahwa kehinaan dunia tadi itu lebih parah daripada hinanya apa tadi? Seekor bangkai dari anak kambing plus cacat ya. Itulah dunia ya. Sehingga oleh karena itu tidak perlu tertipu ya dengan kesenangan syahwat dunia. Memang dunia itu penuh dengan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia memang di dalam jiwanya itu dihias-hiasi dengan kesenangan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia dihias-hiasi dengan syahwat. Minan nisa ya, syahwat terhadap perempuan dan seterusnya. Itu memang begitu manusia. Ya. Tidak ada selesainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan alternatif yang terbaik. Ya, yaitu apa? Orang supaya berorientasi pada akhirat. Ya. Dunia hanya sekedar sarana saja, jembatan yang kalian lewati supaya bisa nyebrang. Nah, tujuannya di seberang sana yaitu akhirat ya. Sehingga di sini Nabi SAW membuat permisalan untuk para sahabat, untuk kita semua ya, supaya tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia itu banyak sekali membuat hati seseorang menjadi keras ya, membuat seseorang menjadi keras ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya, dunia itu sijnul mu'min ya, penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Ya. Dunia itu seperti penjara bagi orang mukmin, dan surga itu ya, dunia itu adalah surga bagi orang kafir ya. Apa maksudnya? Jadi maksudnya bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin karena orang mukmin itu hidupnya dibatasi ya, dengan aturan. Dia bebas tetapi tidak sebebas-bebasnya. Selalu dibatasi. Halal kah ataukah haram. Itu mukmin. Mau minum, yang dilihat bukan airnya, tapi yang dilihat ini air halal ataukah tidak. Maksudnya didapat dari mana ya. Ini barang yang mau dimakan halalkah ataukah tidak, bukan masalah enak ya. Orang mukmin begitu. Jadi senantiasa dibatasi dengan aturan Allah. Makanya seperti penjara. Orang di penjara kan terbatas ya geraknya ya. Tidak bisa sembarangan keluar ya. Jadi ada batas-batas, ada sekat-sekat. Demikian juga orang mukmin dibatasi dengan aturan Allah. Ya. Makanya jadi orang mukmin tidak bisa mengatakan bebas sebebas-bebasnya, tidak bisa. Seenaknya tidak bisa. Ada aturan Allah. Ada halal, ada haram ya. Innal halala bayyinun
Wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Kita hanya dibolehkan untuk yang halal, ya. Ya. Dan dijauhkan dari yang haram, ya. Tidak semua kesenangan harus dipenuhi, tidak. Kesenangan boleh ketika dicocokkan dengan halalkah ataukah mubah, begitu, ya. Sehingga kehidupan orang mukmin itu dianggap sebagai penjara, ya. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, ya. Dunia adalah apa? Penjara bagi orang mukmin, ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir enggak dibatasin. Dia mau apa saja terserah dia, enggak kenal halal haram, ya. Makan terserah dia, mau makan yang diharamkan itu urusan dia, enggak ada aturan, ya. Sehingga seakan-akan dia bebas-bebasnya, ya. Walaupun sebenarnya kebebasan manusia itu dibatasi dengan kebebasan orang lain, ya kan? Walaupun sebenarnya di dunia ini tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak, itu tidak ada. Karena kebebasan kita ini dibatasi dengan kebebasan siapa? Orang lain. Misalkan antum, kalian parkir sepeda motor di tengah jalan, kan bebas, motor saya sendiri, nggak bisa. Itu jalan, ada hak orang lain untuk lewat. Apa saja hidup di dunia ini, kebebasan itu sebenarnya dibatasi dengan kebebasan apa? Orang lain. Kita punya rumah, nggak bisa juga kita teriak-teriak seenaknya. Ada tetangga di samping kita, ya. Ya. Jadi sehingga tidak mengganggu orang. Nah, oleh karena itu di sini Rasulullah SAW membuat permisalan bahwa, ya, dunia ini adalah apa? Penjara bagi orang mukmin. Karena dibatasi tadi. Nah, surga bagi orang kafir, karena orang kafir tidak lagi mengenal halal haram. Ya, seenaknya aja dia hidup, ya. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Makanya orang kafir itu hidupnya bebas seperti binatang ternak. Dia senang-senang makan seenaknya, ya, sebagaimana makannya binatang, ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, hidupnya seperti binatang ternak, ya. Enggak ada aturan. Sebebas-bebasnya, ya. Mau kumpul kebu, mau apa, dia enggak ada aturan, ya. Semaunya aja. Makanya seperti binatang ternak, ya. Nah, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Hidup harus punya prinsip, hidup harus punya batas yang jelas, ya, halal dan juga haramnya, ya. Karena memang hidup ujian. Maka Nabi mengingatkan hidup itu ujian. Orang untuk mendapatkan surga, huffatil jannatu bil makarih. Jadi surga itu dikepung, dikelilingi oleh hal-hal yang kurang mengenakkan menurut syahwat. Pagi-pagi enak tidur, enak selemutan, ya, subuh-subuh suruh bangun. Padahal waktunya hujan, dingin, selimutan enak tidur, disuruh bangun. Salat subuh, itu kan gak enak itu. Nah, itulah surga. Lah kalau mau neraka, bablas aja, tidur aja terus sampai jam 9. Nah, itu kalau mau jurusan neraka. Jadi bebas, tidur mau tidur, ya. Mau bangun, gak ada urusan. Nah, makanya kata Nabi, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kurang mengenakkan, ya, kurang enak, ya, ya. Kalian keluar masjid, jalan di jalan, lihat cewek cantik, wah, lihatnya cakep, ya. Nah, itu neraka itu kalau ngelihatnya itu tuh, wah, haram, harus tundukkan pandangan. Memang gitu, wah, surga ini, ya. Jadi surga itu dikelilingi dengan yang enggak enak-enak itu. Tapi kalau neraka, wa khuffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi yang syahwat-syahwat itu, yang enak-enak itu. Jadi enggak ada aturan, ya. Jadi
mau enaknya saja, itu neraka ya. Oleh karena itu hidup tadi ujian ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Allah menciptakan kematian, kehidupan supaya menguji kalian mana di antara kalian yang paling bagus amalnya ya. Nah, itu maksud makna bahwa surga itu, bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Makna yang lain, maksud dari penjara bagi orang mukmin dunia itu, sekaya-kayanya orang mukmin di dunia, sekaya-kayanya orang mukmin di dunia, kalau dibandingkan kelak nanti dia masuk surga, itu dunianya dulu, kekayaannya dulu itu kayak penjara gitu, nggak selevel dengan kenikmatan surga gitu. Jadi sekaya-kayanya orang mukmin di dunia itu masih dianggap penjara. Ya, rumahnya yang bagus misalkan masih dianggap penjara ketika dibandingkan dengan istana surga nanti ya. Demikian juga makna lain daripada dunia adalah surga bagi orang kafir. Sekere-kerenya orang kafir, semiskin-miskinnya orang kafir di dunia itu masih surga. Ketika dibandingkan kelak dia masuk neraka gitu. Paham ya maksudnya? Jadi ada dua makna di sini. Makna yang pertama tadi, dunia adalah penjara bagi orang mukmin karena orang mukmin dibatasin dengan aturan halal dan haram. Makna yang kedua adalah sekaya-kayanya orang mukmin di dunia ini itu masih dianggap penjara ketika dibandingkan kelak dia mendapatkan nikmat surga ya. Maksud dari dunia adalah penjara bagi orang kafir. Makna yang pertama adalah karena orang kafir itu bebas ya, bebasnya, nggak ada aturan halal haram ya, urusan dia ya, cari kesenangan, cari syahwat kesana kemari ya, nggak ada aturan. Ini surga bagi dia. Makna yang kedua, dunia adalah surga bagi orang mukmin, bagi orang kafir. Dunia adalah surga bagi orang kafir, maksudnya semiskin-miskinnya orang kafir di dunia ini ya, itu masih surga ketimbang nanti kalau dia masuk neraka ya, karena siksa neraka itu sudah nggak ada bandingannya ya. Orang miskin di dunia ini masih bisa dapat makan dia, dapat BPJS, dapat santunan ya, masih dapat dia tempat tinggal, masih dapat belas kasihan dari orang ya. Tapi kalau orang miskin ya, kalau orang kafir masuk ke neraka itu udah nggak ada santunan lagi, udah nggak ada istirahat lagi. Adanya siksa ya, siksa dan siksa sampai selama-lamanya, waliyadzubillah ya. Itu maksud ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Nah, maksudnya Nabi SAW memotivasi seperti ini supaya orang mukmin itu tidak kaget ya, tidak terjebak, tidak terbuai dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi ya, supaya tidak terbuai kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari Abu Hurairah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'is ya, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celaka kata Rasulullah, hamba atau budak dinar dan budak dirham. Jadi celaka orang hidup itu kalau jadi budaknya harta, jadi budaknya dolar atau budaknya rupiah ya, itu celaka. Ta'is kata Rasulullah ya, celaka orang yang jadi abdud dinar, budak dinar, wa abdud dirham, dan budaknya dirham ya. Jadi kalau orang hidup itu memiliki ideologi kapitalis ya, mengukur segala sesuatu dengan kapital tadi, dengan materi, menganggap kebahagiaan dengan materi ya, kesenangan dengan materi,
hidup hanya materi, materialistik, orang yang kayak gitu celaka. Itu budaknya dinar, atau budaknya dolar, atau budaknya dirham, atau budaknya rupiah, ya, budaknya harta. Itu celaka kata Nabi SAW. Kenapa? Hatinya pasti keras, ya. Hatinya pasti keras, ya. Wa abdul khamisah, ya, dan budak aksesoris, ya. Celaka itu kalau orang itu hidupnya hanya untuk aksesoris, ya. Ya. Cover, tampilan luar, baju, tampilan-tampilan, ya, aksesoris, pernak-pernik dunia. Itu namanya abdul khamisah. Orang yang macam itu, budak aksesoris, ya, itu celaka kata Nabi. Kenapa? Karena hidupnya itu capek, dicapekkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, dicapekkan dengan hal-hal yang sifatnya topeng gitu, ya, hal-hal yang sifatnya cover saja, kulit luar gitu, ya, capek, hidungnya pesek, gimana supaya mancung, disuntik, ya, alisnya bengkok supaya lurus, bagaimana dilurusin, itu aksesoris semua itu, ya. Punya mobil ini nggak puas, ganti mobil yang lain, itu aksesoris, ya. Ya. Kadang orang bisa stres gara-gara ini nih, ngikutin Mbah Samsung ini nih, ganti ini, masya Allah, itu aksesoris semua, ya. Ketinggalan ini A6, A20, A berapa lagi nanti, A1 juta kali, ya. Jadi orang bisa stres gara-gara mikirin apa tadi? Aksesoris, ya. Makanya celaka kata Nabi, budak apa tadi? Aksesoris, ya. Masalah baju, gaya, ya kan, lifestyle. Itu orang bisa stres itu gara-gara ngikuti gaya gitu, ya. Ya. Ngikuti tren. Jadi waktunya habis untuk hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat, hanya masalah tren saja. Itu namanya abdul khamisah namanya, ya. Abdul khamisah itu budak apa tadi? Aksesoris, ya. Jadi 3 orang ini yang celaka kata Nabi, budak dinar, budak dirham, dan budak apa? Aksesoris, ya. Aksesoris. Makanya jadi orang itu wajar saja hidup itu, ya. Kadang orang stres itu kan karena aksesoris, ya. Ya, karena kepengen tampilannya supaya lebih trendy, lebih milenial, ya, lebih apa ya, dilirik orang banyak misalkan, ya, tidak pede dengan nikmat yang nempel di badannya, padahal itu karunia Allah, ya. Nah, hamba aksesoris ini sudah dicap celaka oleh Nabi, hati-hati, itu menyebabkan hati keras, ya. Dinar, dirham, aksesoris ini menyebabkan orang hatinya keras, ya. Makanya para sahabat Nabi dulu itu kaya, tapi kayanya bukan aksesoris. Kaya ketika dia sedekah. Sekali sedekah 1000 dinar, sekali sedekah 100 ekor onta. Onta beneran, bukan ekornya, ya. Jadi bukan aksesoris, ya. Orang sekarang kan aksesorisnya oke. Sekali dia keluar itu bisa 1 miliar yang nempel di bajunya, jasnya bisa 50 miliar itu jas. Tali sepatunya itu 100 juta, ada orang itu tali sepatunya 100 juta. Ada pernah orang itu dia cerita sekali minum 1 seloki itu 250 juta, itu ada orang. Padahal ini gratis sih. Dia minum, sekali minum 1 seloki 250 juta, itu memang ada. Ya, minuman yang bukan masalah minumannya, kerennya itu loh. Nah, kerennya aja. Ya, jadi gaya hidup, ya. Nah, sekarang ini dunia ini itu kan penuh dengan aksesoris, gaya hidup. Generasi muda rusak itu gara-gara mikirin apa? Aksesoris, ya. Maka kata Nabi, keras hatinya atau celaka orang yang jadi budaknya dinar, ya, budaknya dirham, ya, budaknya aksesoris. Nah, ciri mereka itu in utiya rodiya. Jadi lihat ya, orang kalau udah kecanduan aksesoris, kecanduan budaya hidup dinar dirham tadi, itu kalau dia dikasih, dia senang, rodiya. Wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia tidak dikasih, dia dendam. Nah, itu kalau sudah sindrom seperti itu berarti udah ada kecanduan di dalam dirinya budaya aksesoris tadi.
Jadi kalau dia dipuji, wah melangit itu ya. Kalau dia dikritik, maki-maki dan seterusnya. Itu ciri orang yang diperbudak oleh aksesoris dunia. Entah jabatan, entah harta, ya kan? Entah tempelan-tempelan, penghormatan-penghormatan yang ada di dalam dirinya, ya. Jadi cirinya dia nggak mau dikritik, cirinya itu maunya dipuji terus, ya. Maunya disanjung terus, ya. Nah, orang yang seperti itu hatinya keras kata Nabi. Orang yang seperti itu bisa celaka kalau dia tidak bertaubat, ya. Ta'isa wantakasa. Ta'is dia bisa celaka, wantakasa dan bisa terbalik. Terbalik. Makanya jadi orang itu jangan gandrung dengan popularitas, ya. Jangan orang itu cari-cari supaya viral. Ini sekarang anak-anak muda supaya viral itu apapun dikerjakan. Naik sepeda motor di jalan tol, ini kan kacau itu otaknya itu, ya. Jalan tol itu kan nggak boleh pakai sepeda motor, pakai sepeda motor supaya viral. Nah, ya. Jadi banyak orang-orang error akal sehatnya sebab kepingin popularitas, ya. Banyak hal-hal yang sekarang dilakukan di media sosial, ya, supaya viral. Dia lakukan apa saja, ya. Itu tidak bagus, ya. Itu namanya tanda orang sudah diperbudak oleh aksesoris tadi, ya. Bisa kebalik hidupnya, malah bisa kebalik kata Nabi, ya. Jadi oleh karena itu, sahabat-sahabat semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu apa adanya saja. Jadi orang itu sederhana, bersahaja, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ambisius, ngoyo-woro kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak perlu seperti itu, ya. Orang itu cukup qanaah, ya, cukup bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diperbudak oleh ambisius atau diperbudak oleh aksesoris atau popularitas tadi itu. Taib, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kajian pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.